لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah. Semoga dengan qiraah tilawah Al-Quran tadi Allah berkahi hendaknya pertemuan kita. Allahumma ij'al hadza liqa'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza insyaallah tafarruqan ma'suman. Amin. Mudah-mudahan jemaat berkah ya. Insyaallah menjelang UAS semoga pertemuan kita nanti bisa bermanfaat hendaknya. Kita masih menunggu ada berapa orang yang masih bergabung. Sambil menunggu. Boleh yang mau sapa-sapaan dulu mungkin belum pernah jarang bertemu ya. Sekarang bertemu di Zoom silakan. Ifkar Rosyid. Yang mau sapa-sapaan ya itu kelihatan. Karena nggak pakai nama apalagi nggak pakai Dandi. Halo Dandi Wahyudi. Hai Ajo Halo Ifkar Rosyid. Halo Nama Karza. Halo Ini salah satu Fadil modal aku numpang. hikmah lockdown ya. Salah satunya bisa di rumah aja tapi tetap belajar. Iya. Penting Bang. Ada bisnis aja namanya. Aduh, Masya Allah namanya udah berganti aja sejak lockdown ini ya. orang Akuaza. Berapa orang yang sudah Jaga jarak Bang Fadil. masih banyak yang belum seminar? Masih? Ya, Yang belum dapat masalah ada di sini? Banyak Ya. Mudah-mudahan habis kuliah ini dapat masalah ya. Masalah di semuanya ya, kalau dalam kondisi ini memang sama-sama dimaklumin ya. Ada yang tidak bisa bergabung, mudah-mudahan nanti kita bisa share juga ya. Jadi yang sudah bergabung bisa sharing nanti dengan teman-temannya yang belum. Salam kampanye ya.
Ya, nabda liqa'ana wa darsana hadzal yawm bi barnamaj Az-Zoom bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, materi kita sebenarnya untuk UAS itu kan dari setelah UTS ya. Cuman Ustazah ingin juga mengulang mereview kembali karena satu semester ini masih ada mungkin yang belum tahu makna ilmu lugha nafsi ya. Sebenarnya ilmu lugha nafsi ini kajiannya dalam ilmu bahasa masuknya ke dalam ilmu lugha yang nadharika atau tatbiki. Jadi psikolinguistik Yang itu tadi secara teoritis atau aplikatifnya? Bagaimana? Oh iya, tapi yang di tatbiki Ustazah. ya masuk yang tatbiki. Oke. Sekarang kita lihat. Ustazah bagikan slide ya. Ada slide, boleh dilihat. Ustazah. Ini menurut nafsi. Sebelum masuk, ini kita fokusnya nanti ke al-maharat lughawiyah. Makanya sudah tanya tadi, ada yang belum dapat masalah? Mudah-mudahan nanti dapat masalah habis ini. Ya, maharat lughawiyah yang 4 itu. Ya. Sebenarnya nanti di materi metode di dalam mata kuliah MPBA itu juga belajar ya, tapi lebih kepada khutubatnya, lebih kepada malamihnya ya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau dalam ilmu lugha nafsi itu kepada proses mentalnya itu. Mungkin di sana ada muskilatnya, lalu apa ilajnya, apa solusinya. Nah, ke sana apanya nanti ya. Fokusnya. Jadi ilmu lugha nafsi, semuanya ada nampak ya? Slide yang saya bagikan. Semuanya sudah tahu ya. Bedakan nanti kajian psikolinguistik itu dengan kajian linguistik sendiri. Kalau linguistik itu membahas bahasa. Bahasa dari mana asalnya ya. Yang bahasa itu sendiri kata Ibnu Jini, al-lughah wa lafzun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim ya. An agradihim. Ya. Satu. Jadi bahasa itu lambang bunyi yang bersifat arbitrer ya. Jadi kalau hakikat bahasa itu banyak ya. Bahasa itu bisa berupa simbol, bisa berupa lambang, bisa berupa yang sifatnya universal ya. Bahasa itu dia berkembang terus. Ya. Seperti bahasa-bahasa sekarang ya. Ada lockdown, ada istilahnya social distancing ya, physical distancing ya. Itu kan baru dapat setelah adanya COVID-19. Jadi bahasa itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Ya, kalau dulu nggak tahu itu. Nah, sementara ilmu lughah ya, itu ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah. Jadi ketika bahasa itu dikaji dalam bidang secara ilmiah, itu disebut dengan linguistik. Ilmu lughah am ya. Yahtamu bidirasati lughah bi uslubin almiyin. Ini ya. Jadi ilmu lughah itu mempelajari bahasa secara ilmiah. Nah, lalu di mana letaknya ilmu lughah nafsi? Nah, ini. Ilmu lughah nafsi itu letaknya di ilmu lughah at-tatbiqi, applied linguistik ya. Di lebih ke applied linguistik. Nah, sementara nanti juga ada ta'limul lughat secara umum ya, tentang pendidikan bahasa Arab. Di dalamnya apa saja mata kuliah kita itu masuk juga ke dalam tatbiki nanti. Meeting control sebentar, masih ada yang mau bergabung nih, saya belum bisa lihat. Ya. Nah, bagaimana dengan psikolinguistik sendiri? Ya, tadi linguistik itu bahasa. Sekarang psikolinguistik. Nah, jadi kalau psikolinguistik sebenarnya gabungan dari dua ilmu ya. Kalau dulu bidang psikologi, kalau mengkaji tentang mental, kejiwaan seseorang. Lalu linguistik tadi apa? Mengkaji tentang bahasa secara ilmiah. Nah, ketika ilmu ini digabungkan, dia menjadi psikolinguistik. Jadi kalau psikolinguistik itu apa? Ilmu yang mempelajari kondisi mental atau proses mental yang dihadapi oleh seseorang ketika berbahasa. Apakah proses mental itu ketika dia bertutur atau mengeluarkan bahasa, atau ketika dia menanggapi atau merespon bahasa dari orang lain.
Ya, ini sejarah secara penamaan linguistik ya, ada tahap-tahapnya juga. Nah, jadi kajian linguistik, psikolinguistik atau ilmu logah nafsi ini nggak akan terlepas dari ini. Ada namanya komprehensi. Ada masih ingat apa itu komprehensi? Komprehensi itu adalah proses mental seseorang ketika dia merespon ucapan orang lain. Jadi ketika antum mendengarkan ustazah, antum mengalami komprehensi. Proses mental apa yang antum dapatkan ya dengan mengikuti kuliah. Itu namanya komprehensi. Nah, sementara produksi itu proses mental yang dilakukan oleh penutur atau orang-orang yang berucap. Nah, jadi psikolinguistik mengkaji itu. Ya, bagaimana proses mental yang dihadapi seseorang. Lalu ada nanti landasan biologis dan neurologis, itu kajian psikolinguistik secara umum. Karena memang bahasa itu dia fenomena biologi. Nggak bisa dipisahkan dari ilmu biologi, ya. Karena orang nggak bisa berucap, nggak bisa bertutur kalau nggak ada alat ujar. Sementara alat ujar itu sendiri adalah biologis, ya. Ada mulut, pernafasan, paru-paru, dan seterusnya. Itu landasan biologis. Juga landasan neurologis. Jadi bahasa itu juga sebuah fenomena kognitif, ya. Sebuah fenomena yang sifat neurologis. Kajiannya tentang otak. Jadi kecerdasan otak juga berpengaruh nanti kepada bahasa. Nanti ada bahasan kita ya, bahasa dan pemahaman, bahasa dan kecerdasan, bahasa dan pikiran. Itu berkaitan dengan kemampuan otaknya nanti merespon ya. Baru ya. Itu ruang lingkup kajian psikolinguistik. Nah, juga termasuk nanti pemerolehan bahasa seorang anak. Ya, bagaimana dia memperoleh bahasa dari ibunya, ya? Apakah dia secara alami yang sifatnya natural atau nurture? Itu nanti ada lagi di sana ya, pemerolehan bahasa. Nah, di materi kita yang terakhir itu nanti bandingnya dengan pembelajaran bahasa. Ya, pembelajaran bahasa dengan pemerolehan bahasa itu ada persamaannya. Ya, sama-sama memperoleh bahasa. Ya, bedanya yang satu alami, yang satu ada usaha di sana. Nah, nanti ke pembelajaran. Oke. Struktur mulut manusia ini sudah ya. Jadi bahasa itu fenomena biologis dan tidak bisa dipisahkan dari ilmu biologi juga nanti. Kita di arah ini. Nah, bagaimana perkembangan alat ujar ya? Perkembangan alat ujar itu memang dilihat dari sejak penciptaan sel yang paling kecil dulu ya, sebelum ada manusia diciptakan. Baru nanti yang paling sempurnanya adalah manusia. Manusia ini primat sempurna yang Allah ciptakan, lengkap dengan alatnya. Makanya Allah bilang fi ahsani taqwim. Penciptaannya begitu sempurna, berbeda dengan mamalia, reptil, apalagi makhluk ini apa ini? Uniseluler yang satu itu. Ya, corona masuk sini ya, COVID-19 ya masuk ke sini. Dia nggak nampak secara kasat mata. Ya, tapi bisa mengganggu manusia, ya. Ujaran. Nah ini, jadi manusia itu saking sempurnanya, kaitannya dengan bahasa nanti memang struktur mulut manusia itu profesional. Ya, lihat giginya, ya lidah, ukuran lidah sampai langit-langit dan semuanya itu memang profesional. Jadi untuk berbahasa mengeluarkan bunyi-bunyi itu sangat memang diciptakan untuk itu. Makanya manusia itu al-hayawan an-natiq, ya, hewan yang bisa berbicara. Nah, sementara ini juga al-hayawan tapi ghairun natiq. Kenapa? Dari segi faktor biologisnya sama-sama punya mulut, ya, lidah, ya, gigi dan seterusnya. Dari struktur mulutnya sama. Bedanya nanti di faktor neurologisnya, ya, karena otaknya nggak sama. Makanya kalau ada orang nggak jalankan otaknya dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kunu kiradatan khasiin, ya. Jadilah kayak ini. Ya, nggak punya otak, ya. Kadang suka jibirnya kayak gini, ya. Jadi hati-hati manusia. Jadi bahasa itu fenomena biologis. Itu ya. Jadi Ustazah menekankan di sana. Fenomena biologis. Ya. Namun terkadang jika terganggu faktor biologisnya bisa menyebabkan bahasa gangguan dalam berbahasa atau berbicara. Mungkin gangguan ketidaksempurnaan organ, ya. Orang yang nggak punya mulut, misalnya, ada nggak punya mulut? Ada ya, ketika Allah tidak menciptakannya, ya, atau gigi dasarnya itu akan terganggu berbicaranya. Atau gangguan mekanisme bicara, ya. Atau kelainan pada organ. Jadi gangguan bicara karena faktor biologisnya ini penyebabnya. Mungkin di paru-parunya ada namanya pulmonal, ya.
Ada pita suara saja bermasalah, itu juga akan mengganggu. Ya, gangguan dalam berbicara. Ini gangguan dari segi biologisnya ya. Atau lidahnya, ada orang yang cadel ya. Ada lidahnya pendek ya, atau apa memang terganggu bicaranya sehingga gak jelas. Ya. Ada yang namanya resonansial ya, seperti kelainan pada mulut dan kerongkongan. Nah, sekarang bagaimana dengan landasan neurologis? Ini Ustazah nyebut aja sebentar ya, sebentar. Landasan neurologis. Nah ini, landasan neurologis berkaitan dengan otak. Ya, yang jelas otak kita itu nggak hanya segumpal daging, tapi ada bagian-bagian tertentu masing-masing punya fungsi. Ya, kalau secara umum yang terkenal itu kan dua saja, ya, otak kanan, otak kiri. Ya, kita sebut dengan hemisfer. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nanti coba lihat dominasi otak kita ke arah mana. Nah, ini ya saya ada bagikan gambarnya. Ya, logika, language, ya, logika ya. Untuk orang yang biasanya kalau dalam bidang ilmu pengetahuan yang suka belajar ini bidangnya biasanya menggunakan otak kiri dia. Language termasuk bahasa. Jadi fenomena bahasa secara neurologis itu kerjanya otak kiri. Ya, otak kiri ya. Bagaimana grammar ya, tata bahasa itu bagiannya otak kiri. Sementara nanti dalam gambar-gambar ya, kreativitas, simbol, itu masuk otak kanan. Jadi kalau ada nanti membahasakan sesuatu dengan gambar, ini mengajak antum menggunakan dua otak sekaligus, ya, hemisfer kiri dan kanan. Jadi seperti lambang gambar yang saya kasih ini, jadi antum lihat otak kanannya juga ikut berfungsi. Ya, tidak hanya otak kiri. Coba kalau nggak dikasih gambar, nanti akan berpikir terus kayak apa ya. Nah, itu otak kiri yang jalan di sana. Jadi bahasa itu bagiannya otak kiri ya. Otak kiri, kecuali setelah digabungkan. Nah ini, jadi fungsi otak kiri itu perkembangan bahasa dan bicara. Ya, sementara otak kanan itu bahasa juga tapi nonverbal. Mungkin seperti irama ya, pengenal situasi kondisi itu lebih kepada otak kanan. Ya. Nanti ada namanya korpus callosum, ini yang menghubungkan antara otak kiri, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Namanya korpus callosum. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi gangguan dalam bidang biologis juga menyebabkan gangguan berbicara, berbahasa, gangguan dalam neurologis juga begitu. Nah, jadi ada orang yang sakit ya, sakit otak, sakit otak ya, karena memang saraf bagian otaknya yang tidak berfungsi, itu juga akan menyebabkan dia tidak bisa berbahasa. Termasuk di dalamnya, kalau orang mengenalnya dalam bahasa neurologis, bahasa kedokteran istilahnya afasia. Afasia ya, afasia ini juga sejenis stroke ya, ada namanya pasca stroke juga disebut di sana. Jadi ada ilmunya juga afasiologi nanti. Gangguan segi neurologis. Antum boleh baca-baca buku-buku yang berkaitan dengan neurologis ini ya. Ini bidang kedokteran dan kesehatan yang banyak membahasnya. Nah, karena nanti ada juga orang menggabungkan neurologis dengan neuroscience. Kenal ya Ustazah Aisyah Dahlan yang sering itu? Ya, ilmu parenting ya, ilmu itu dia menggabungkan antara neurologis dan sains ya. Bagaimana otak seseorang itu, bagaimana otak pria, otak wanita ya. Nah, dia menggabungkan dengan itu. Sementara kita di sini menggabungkan antara otak dan bahasa. Ya, di sini ada hubungan nanti bahasa dan pikiran. Ya. Apa hubungannya? Yang jelas saling terhubung ya. Pikiran mempengaruhi bahasa. Makanya bahasa-bahasa yang keluar sekarang tentang COVID-19. Karena memang pikiran manusia memang dicekcoki dengan itu ya. Pandemi, ya pandemi sehingga dunia cuma bicaranya tentang COVID-19 ya, tentang corona ya. Ya, itu karena pikiran mempengaruhi bahasa. Di pikiran orang juga itu aja. Oh, nanti ada corona ya, hati-hati keluar rumah ya, pakai semuanya hand sanitizer, semuanya itu karena pikirannya tadi ya. Jadi bahasa yang dikeluarkan memang bahasa-bahasa yang berkaitan dengan pikirannya. Jadi kalau ada orang yang nanti yang berbahasanya kurang bagus, nah hati-hati, berarti pikirannya juga nggak bagus. Ya, kalau dalam ayat kan, dalam surat Ibrahim, kita sampaikan, Mathalu kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah, asluha thabitun wa faruha fis sama. Jadi perkataan yang baik itu juga berasal dari pikiran yang baik. Nah, ini saling mempengaruhi. Pikiran bahasa juga mempengaruhi pikiran, dan bahasa pikiran saling mempengaruhi. Ya, itu kajian neurologisnya.
Lughah wa tafkir. Kemudian lughah wa zaka. Bahasa dan kecerdasan. Nah, apa hubungan bahasa dan kecerdasan? Hubungan positif ya, hubungan konstruktif atau aktif. Memori kata seseorang dengan rasio kecerdasannya. Ya, semakin banyak dia bicara, biasanya semakin cerdas. Makanya lihat anak-anak yang biasanya agak cerewet, itu biasanya otaknya lebih berkembang cepat. Ya, ketimbang yang agak lambat bicaranya. Mungkin ada yang lambat perkembangan bicaranya karena memang motoriknya lebih berfungsi. Ya, suka lari-lari, suka apa, memang lebih kepada apa istilahnya audio, visual, dan psikomotorik ya, psikomotornya. Si waiting room. Apa bedanya bahasa dan berbahasa? Bedanya kajiannya. Kalau bahasa lebih ke kajian linguistik, dia hanya sebagai alat. Bahasa itu hanya alat ya yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan ketika alat itu dipakai ya, dalam proses komunikasi itu yang disebut dengan berbahasa. Dan inilah yang menjadi kajian psikolinguistik ya, bahasa dan berbahasa itu. Proses mentalnya. Ini bahasa sudah kita bahas di awal tadi ya. Ada apa hakikatnya dia bersifat arbitrer ya, mana suka. Ya. Penamaan bahasa itu kan berdasarkan kesepakatan. Apa fungsi bahasa? Nahiyah nafsiyah. Fungsi bahasa nahiyah nafsiyah apa itu? Mengungkapkan kejiwaan ya, perasaan kepada orang lain, mengungkapkan pikiran dan seterusnya ya. Nahiyah istimaiyah. Dari segi sosial sebagai alat komunikasi, berinteraksi, ya bertukar pendapat ya dengan masyarakat. Kemudian nahiyah fikriyah juga begitu, memberikan apa fungsi bahasa itu untuk menyampaikan ide, gagasan, ya. Nahiyah saqafah wa turas, bahasa merupakan alat dari generasi ke generasi untuk memperkenalkan sejarah. Jadi turas, saqafah ya, peradaban. Ya, kenapa kita tahu peradaban zaman dahulu? Karena ada bahasa. Ada kisah Samud, kisah kaum apa ya? Ad, Samud, ya. Itu kan kenapa kita tahu ada peradaban pada masa Nabi Soleh? Karena ada bahasa. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Ya, jadi itu namanya nahiyah saqafiyah turas. Jelas fungsi bahasa ini nih ya. Ekspresi, informasi, dan seterusnya. Ada galaksi yang bergabung. Ya, itu bahasa. Lalu apa saja komponen-komponen bahasa? Anasirul lughah. Kalau dalam buku Al-Maharah Al-Lughawiyah dia bilangnya ada 4. Dia sementara dia sebenarnya 3 ya. Alfaz, apa lagi? At-tarakib, aswat ya. Aswat, jumal, wa tarakib. Itu 3 unsur-unsur bahasa. Tapi yang 3 itu terkandung di dalamnya 4 aspek. Fonologi, ini kepada aswat ya, bunyi bahasa. Morfologi, perubahan kata-kata itu. Atau dalam kepada ilmu saraf ya. Perubahan bentuk kata, itu morfologi. Kemudian sintaksis, baris akhir ya, sesuatu tentang grammar, jadi kepada ilmu nahu ya. Ada lagi semantik, komponennya berkaitan dengan makna kata ya. Kalau dalam kajian bahasa Arab namanya dalalah ya, semantik dan pragmatiknya bersama ya. Jadi kajian tentang makna kata. Seperti apa proses bahasa itu ya? Bagaimana proses berbahasa? Ada namanya proses itu proses produktif. Produktif itu adalah proses menghasilkan kode-kode bahasa, disampaikan pembicaraan melalui alat artikulasi. Namanya proses itu enkode. Jadi ketika ustazah sekarang berbicara, sebenarnya ustazah sedang melakukan proses enkode. Ya, enkode. Namanya proses produktif. Ya. Sementara antum melakukan proses apa? Reseptif namanya ya. Proses reseptif itu disebut dengan dekode. Ya, menerima, merekam, memahami bahasa dengan alat pendengaran. Jadi kalau tadi alat ujar dalam proses produktif itu alat ujar, sementara reseptif itu adalah alat pendengaran ya. Proses produktif dan reseptif ini, ada yang terdengar ngantuk ya?
ada namanya proses transmisi. Transmisi itu adalah proses terjadi antara enkode dan dekode itu. Jadi ketika Ustazah berbicara, berbahasa, sampai kepada antum, ada namanya transmisi di sana. Pemindahan atau pengiriman kode tadi, yang disebut dengan bahasa itu sendiri. Ya. Jadi dari proses yang terjadi dari artikulasi pembicara sampai ke telinga pendengar. Nah, itu yang disebut dengan proses transmisi. Seperti itulah proses berbahasa. Nah, jadi ada enkode-nya, ada dekode dan enkode. Seperti ini ya. Semantik, gramatika, fonologi, sampai kepada alat ucap penutur, terjadi transmisi. Ya, sedangkan proses dekodenya sampai di telinga pendengar, ya, ketika Nur Fadilah mendengar Ustazah, nanti terjadi proses fonologi. Bunyi-bunyi ya, suara Ustazah sampai ke telinganya. Terjadi ada gramatika juga di sana, masuk ke dalam pemahaman, karena ada makna. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi berbeda ya, ada gangguan berbicara faktor biologis. Ada gangguan berbicara faktor neurologis. Sekarang ada gangguan berbahasa. Ya, termasuk di sana gangguan secara biologis. Yang tadi ya, biologis itu mungkin dengan alat ujar, pita suaranya, paru-paru, dan seterusnya. Ada gangguan secara kognitif, ini gangguan yang berkaitan dengan neurologisnya. Ada semacam Alzheimer, ya, masuk dalamnya pikun, stroke, ya, yang afasia tadi. Ada gangguan dari psikogenik. Ini gangguan berbahasa juga nih. Bahasa Kemayu, bahasa latah, bahasa manja, ya. Ini gangguan juga nih. Ya, ada gangguan bahasa secara linguistik, ya, secara definisi yang diberikan oleh para ahli ya, ada Robert Ladon dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab pemerolehan bahasa ini dikenal dengan istilah iktisab al-lughah, ya, iktisab al-lughah. Dalam bahasa Inggris namanya English acquisition, ya. Kemampuan itu adalah proses manusia. Manusia itu lebih identik dengan seorang anak ya, memperoleh bahasa atau menangkap, menghasilkan menggunakan kata ya, dia memperoleh bahasa dari ibunya atau pemahaman komunikasi dengan berkaitan dengan bahasa pertama. Ya, itu disebut dengan iktisabul lughah. Kita melihat di sini pemerolehan bahasa. Nah, iya. Nih, seperti ini ya. Jadi bahasa yang tadi itu udah tidak formal. Kalau antum belajar bahasa Arab itu formal, tidak lagi memperoleh, tapi ta'limul lughah. Ya. Kalau pemerolehan bahasa itu tidak formal, dapat di rumah ya. Ada yang bahasanya bahasa Mandailing ya, dari Sumatera Utara, ada bahasa Minang. Kan nggak tahu, ternyata kok saya sudah bisa bahasa Minang ya. Itu nggak formal, alami saja ya, karena mendengar orang tuanya. Ya, bahasa dan kelogat tanpa sadar. Itu disebut dengan pemerolehan bahasa. Sama halnya dengan pemerolehan bahasa tadi, prosesnya juga sama ya. Ada proses kompetensi. Apa itu kompetensi tadi? Tidak disadari dan bahasa itu didengar ya, itu kompetensi. Kalau pada proses performansi ya, ada pemahaman, penerbitan, proses memasukkan kalimat-kalimat. Ini proses dalam pemerolehan bahasa. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Jadi anak yang sama besar itu bahasanya nggak sama. Ada yang cenderung lebih cepat ya, ada yang kosakatanya lebih banyak. Itu tergantung ini, ada faktor yang mempengaruhinya. Apa itu? Pertama faktor motivasi, ya, faktor lingkungan. Hampir sama dengan pembelajaran bahasa sebenarnya ini. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada lingkungan juga yang mempengaruhinya. Anak yang tinggal di lingkungan cuma di rumah saja, yang dapat itu bahasa-bahasa ibunya saja ya. Sementara yang tinggal lingkungan yang lebih rame, atau jumlah saudaranya banyak, berkeluarga besar, atau sering bersosialisasi dengan tetangga, itu umumnya pemerolehan bahasanya lebih banyak. Ya. Atau usia, ini juga akan pengaruhi. Ya. Makanya ada fase-fase dalam pemerolehan bahasa. Kalau anak baru lahir jangan disuruh bicara langsung ya, kecuali yang sudah ditetapkan bisa bicara ya. Kisah Nabi Isa ya, atau anak yang beritahu Nabi Yusuf ketika diganggu Zulaikha, ini saya cerita waktu di lokal ya. Atau ada berapa orang, ada 8 kalau dalam kisahnya ya. Ada jumlah anak dalam keluarga tadi ya. Nanti pengaruh bahasa pertama juga. Jadi anak yang biasa diajarkan bahasa Indonesia ketika memperoleh bahasa Arab, ibunya ngajar bahasa Arab, itu agak mempengaruhi nih bahasa pertamanya. Antum juga dalam pembelajaran bahasa juga kayak gitu. Ada intelijensi ya, kecerdasannya.
Nah, dan pemerolehan anak digabung ini. Ada 2 teori di sana. Pertama namanya nature. Kalau di dalam teori nature ini adalah memperolehnya secara alami, ya, secara alami tanpa ada pengaruh dari lingkungan. Jadi sebenarnya manusia itu kan sudah dikasih, kalau bahasa agamanya fitrah. Fitrah kita itu sudah bisa berbicara. Kudrah, kemampuan bicara itu sudah ada karena memang Allah kasih kita dengan alat ucap. Nah, otomatis berarti sudah ada pembawaan dari lahir. Nah, itu teori Chomsky ya. Ada yang kedua namanya nurture ya. Bahasa itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu Skinner yang teorinya. Katanya walaupun anak dikasih punya alat ujar, tapi kalau nggak ada lingkungan yang pengaruhi, dia juga nggak bisa berbahasa kok. Ya, contohnya siapa? Tarzan ya. Lengkap alat ujarnya, tapi karena biasa tinggal sama Nyetmo, nah ya nggak bisa bicaranya ya, sesuai dengan bahasanya itu. Nah, tapi apa kesimpulannya? Kalau kita kedua-duanya masuk ini ya. Jadi natur manusia itu dikasih kudrat oleh Allah untuk berbicara, faktor alamiahnya ada, tapi faktor lingkungan pasti mempengaruhi juga. Nah, itu disebut dengan nature and nurture ya. Di sini. Oke, nah ini fase pemrolehan bahasa. Kemarin nggak begitu terbahas secara menyeluruh, karena antum nggak berpatokan dengan buku, ya. Semuanya cuma karena nggak ada pustaka ya. Ini ada more chat. Ada yang punya buku ini, Ilmu Lugha Nafsi ini? Yang saya Ahmad Mansur. Nah, di sini digabung semua. Nggak ada, Zah. Nggak ada, Google semua ada. Slide-nya nggak bisa, ini ada. Ilmunya di Google semuanya ada. Tapi dari penjelasan Ustazah udah jelas, Ustazah. Ada jelas ya, alhamdulillah. Bisa dipahami. Alhamdulillah. Ayan. Oh, nggak bisa lihat ya. Yang di HP Bisa ya. Saya lihat video Tapi insya Allah Ustazah. nanti Apa-apa. kalau slide-nya akan Ustazah bagi nanti ya. Ustazah share nanti. Iya, Alhamdulillah. Ustazah. Ya. Jika video aja lah. Jadi fase kelahiran itu ada fasenya ya. Namanya marhala sarah. Ini dalam buku saya Ahmad Mansurnya ada. Pertama dia anak kecil itu mulai dari ngoceh, dekutan dulu. Mendekut dulu pertama ya bicaranya. Lalu yang kedua marhala al-aswat al-infialiyah. Dia mulai mengoceh. Ya umur beberapa bulan itu sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang nggak jelas. Nanyanya al-aswat infialiyah. Refleks aja dia bicara tapi nggak jelas. Ada yang ketiga marhala al-munaghah. Ada tanghim, sudah mulai berintonasi di irama. Mi, ya. Ada misalnya itu sudah mulai ya. Ada marhala taklid. Marhala taklid ini si anak sudah bisa meniru, mengimitasi orang tuanya. Jadi kalau suruh baca, coba baca bola, dia akan bilang bola. Ya, bisa. Marhala taklid. Hanya itu ada pada masa ini fase kelahiran namanya sini. Jadi mulai dari 0 bulan, 1 bulan dan seterusnya sampai 2 tahun lah ya, karena memang anak di umur 2 tahun. Baru marhalatul ma'ani, sudah bisa dia memahami makna. Nah, ada tadi kan dibagi di silabus itu fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal itu kisaran umur balita. Ya, batita sampai balita. Jadi umur 3 tahun setelah fase menyusui namanya tufula mubakira. Makanya anak itu dibagi, ada namanya tufula mubakira, ada mutawasitah, ada fase anak-anak akhir. Fase anak-anak akhir. Jadi kalau anak-anak awal umur 3 sampai 5 tahun ini bahasanya. Apa yang perkembangan bahasanya? Takwinul akli. Takwinul akli waktu sabulogha. Ada pemerolehan bahasa cenderung pada umur ini. Jadi anak umur 2 tahun itu nggak ada memperoleh bahasa secara alami. Ya, ini usia-usia anak-anak ustazah nih semuanya ya, 3, 4, 5 tahun ini pemerolehan bahasanya. Jadi banyak, kadang-kadang bisa bahasa Arab ya. Bisa dikasih ayat-ayat dia, doa-doa dia bisa. Karena memang pemerolehan bahasa tergantung orang tuanya mau ngasih apa. Ya. Namul mufradat al-lafziyah. Sudah mulai ada kosakata-kosakata yang dia punya.
Ya, sesuai dengan apa yang didengarnya. Ya. Al-idrak al-adadi, sudah mulai mengenal angka-angka, ya. Udah bisa bahasa Arab ya, wahid, isnani, salasah, sampai 10 udah bisa. Ya, adik pengenalan angka-angka sudah bisa di umur ini. Makanya usia TK bagus ya di umur 5 tahun karena sudah mulai kenal angka, sudah mulai kenal zaman, waktu, diajarkan jam, ya. Jam berapa sekarang angka-angka sudah paham deh. Jadi umur 3 fase kanak-kanak awal itu ya. Berkembang kosakatanya angka dan waktu. Sementara anak-anak pertengahan itu di atas itu usianya. Anak-anak pertengahan ini usia 6 sampai 8 tahun. Kira-kira awal masuk SD. Ya, masuk SD sampai usia kelas 3 atau kelas 4 lah ya. Ya ini, sudah mulai yabda bitafkir al-mujarrad. Dia sudah mulai berpikir sendiri ya. Tasawur wa tadzakur wal intibah al-maqsud murakas walau li fatratin muhaddadah. Dia sudah mulai berpikir, dikasih waktu untuk berpikir ya, makanya udah bisa jawab soal-soal uji soal kayak gitu. Tapi kalau anak kecil masih umur balita itu lama pikirnya. Siapa tadi nih gitu ya, karena nggak tahu ya. Kalau anak ini sudah bisa dikasih soal-soal dia. Kritis. Nah, umur SD terakhir lah ya, 9 sampai 12 tahun, masuk usia menjelang remaja, tapi belum remaja, masih kanak-kanak akhir. Ini kalau di pesantren Ramadan nih ya, dia sudah mulai disuruh nulis, ya. Maharatul kitabah sudah mulai di sini. Makanya anak-anak umur usia sini kalau di bulan Ramadan udah disuruh ngasih dengar ceramah ustadz, ya. Karena kemampuan berbahasanya sudah mulai untuk menulis. Ya, maharatul kitabah. Ada 6 warasid al-lughawi wal qiraah. Makanya sudah ya bahasanya sudah mulai bagus, sudah bisa membaca. Ya, suruh aja dia membaca, suruh pidato maju ke depan sudah bisa nih umur 9 sampai 12 tahun nih. Ya. At-tanamut ta'bir asy-syafahi wa tahriri ya. Sudah mulai tumbuh juga kemampuan dia mengungkapkan bahasa itu, baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Itu marhalah tufulal mutaakhirah. Anak-anak akhir. Kemarin belum ada pembagian kayak gini ya? Masih belum tahu mana batasan anak-anak ya, karena kirakan anak-anak itu sama aja semuanya. Ya. Ada yang terakhir baru masa remaja. Nah, masa remaja ini namanya marhalal murahaqah. Ini lebih kepada perkembangan al-adawi al-fisiologi, ya, perkembangan organ tubuh dan secara psikisnya. Nah, mereka sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa dari segi baper, ya, bawa perasaan. Ini bahasa-bahasa anak muda ya, yang karena memang segi psikisnya itu sedang al-aqlinya juga ya, al-aqli al-infiali wal ijtimai. Ini pas remaja. Ya. Nah, ada slide-nya. Slide-nya. Banyak nggak bisa Zara dilihat. Ada Bisa, Zah. Slide-nya nggak bisa. cara. Banyak nggak bisa dilihat Zara. Ya, sampai sini ada mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Siapa buka laptop dokumentasi? Ya. Tampilan slide-nya sama aja, Zah. Oh, sama aja. Tidak ada.